Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Clarissa. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bullying. Sedikit pendapat saya tentang bullying. Bullying merupakan tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Mengapa? Karena bullying dapat memberikan dampak yang sangat buruk pada korban maupun pelakunya. Baiklah, sekarang saya akan langsung masuk kepada materi. Apa itu bullying? Nah, pengertian bullying di sini yaitu adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis-jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut jenis-jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying secara verbal. Bullying verbal merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku bullying verbal biasanya akan terus melakukan penghinaan, merendahkan, dan melukai korban. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying fisik terjadi ketika anak-anak menggunakan tindakan fisik untuk mendapatkan kekuatan dan kendali atas target mereka. Contoh, intimidasi fisik termasuk menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Bullying relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Penindasan dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Dan yang terakhir yaitu bullying elektronik atau yang biasa dikenal dengan cyberbullying. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Contohnya, menulis hal-hal menyakitkan melalui pesan instan, pesan teks, atau game online, posting pesan menghina di situs jejaring sosial, posting atau berbagi foto atau video memalukan, membuat profil palsu untuk mempermalukan seseorang. Berikutnya adalah sebab-sebab terjadinya bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Dampak negatif dari bullying dapat menyebabkan banyak hal, yaitu terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Berikut cara mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, yaitu dengan menghindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, untuk melawan pelaku bullying, kita dapat melakukan sikap sebagai berikut. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Baiklah, itu sedikit materi tentang bullying yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilakan kepada teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.